sebelum Mbak laporkan kasus KDRT itu ke polisi dan kode etik itu ke Propam Polda Sumsel, itu seperti apa Mbak yang dilakukan, apa dugaan penganiayaan yang dilakukan ke Mbak EP itu seperti apa? Iya, itu pas sekitar bulan 4 2021 itu saya lagi hamil 4 bulan itu Pak. Saya itu di KDRT dipukulin, digebukin sama suami saya di borgol. Pakai tangan kosong, biru-biru lebam semua. Di borgol itu borgol polisi, ya. Borgol. Borgolnya di dalam mobil. Dalam mobil. Ya. Tujuan mau kemana? Tujuan itu mau pulang ke kontrakan di Pangkalan Balai. Ya kemarin itu tuh nenek tuh lagi sakit kayak itu. Jadi lagi sedang ada musibah, nenek sakit. Iya, itu Mbak yang hanya bisa ya, merawat gitu. Kebetulan cuma saya yang bisa nginfus kan. Soalnya kemarin lagi musim pandemi COVID-19, jadi saya yang disuruh di rumah. Itu kemarin sudah izin juga sama suami, sama Ade Pratama Ahmad. Dibolehinnya 2 hari saya nginep di tempat orang tua saya. Pas 2 hari itu dijemputnya, dia izin baik-baik sama keluarga saya, sama orang tua saya, nenek saya. Pas di tengah jalan, saya digebukinnya Pak, dipukulinnya. Biru-biru semua badan saya, di borgol, di tengah jalan, di pom bensin. Itu nggak tahu KM. Di SPBU Mbak? Di SPBU. Ada saksi yang melihat? Nggak ada Pak, tapi ada lebam semua Pak. Ada lebam, Mbak foto gitu Mbak? Visum? Iya, Mbak, aku visum kemarin, saya laporkan ke Polda kemarin. Oke, visumnya ada Mbak? Ada, visumnya ada. Itu laporan pertama berarti? Iya, itu laporan pertama. Lalu yang laporan kedua kasusnya? Iya, 5-6 bulan itu diulanginya kembali Pak. Sama penganiayaan juga. Itu terjadi di Rusun Polres Banyuasin Pak. Oke. Itu ada saksi yang melihat? Ada. Kemarin itu Polwan yang lihat dengan mata kepalanya Pak. Itu gara-garanya Bang? Itu gara-garanya saya mau pulang, mau ketemu sama orang tua saya, tapi nggak dibolehin sama saya itu dijauhkan sama orang tua saya nggak boleh ketemu sama orang tua saya, sama Ade Pratama Ahmad. Mbak, waktu kasus yang kedua ini berarti anak Mbak sudah berapa usianya? Usianya 11 bulan Pak. Yang kasus yang kedua KDRT itu sudah 11 bulan? Bukan, itu masih umur sekitar 5 bulan. Oh, 5 bulan. 5 bulan. Mbak, sekali lagi nih terakhir, Mbak, harapan dari kasus ini yang setelah viral ini apa Mbak? Mbak sendiri pengennya seperti apa? Pengennya ya saya ini merasa saya ini harkat martabat saya sebagai perempuan ini saya sudah direndahkan. Ada niat seperti apa nanti Mbak? Ini Mbak sudah menjalani laporan, Mbak nanti bakal ngikutin sidang yang dilaporkan oleh suami Mbak. Seperti apa yang pengen Mbak? Apa ada niat apa gitu? Mau ketemu sama keluarga dari suami Mbak? Iya. Nanti saya bakal ini kan minta maaf sama orang tuanya, sama Adi Pratama juga. Apapun resikonya? Iya, apapun resikonya saya jalani. Apapun resikonya? Resikonya ya? Saya terima. Memang kesalahan saya. Mbak, saya memang salah, saya akui memang salah. Mbak, ini setelah ini viral nih, banyak yang menghubungi dari pihak Polres atau dari pengurus Bayangkari itu, ada nggak Mbak yang? Ada. Apa yang disampaikan Mbak? Apa support apa? Belum sampai ketemu. Kemarin itu disuruh sama Ibu Nancy itu dari PPA Ibu Bayangkari juga, Polres Banyuasin, katanya Ibu Kapolres sama Ibu Wakam ini mau ketemu kan, katanya disuruhnya standby dulu di Palembang seminggu ini.